Oke, thank you Abah Warman. Semangat pagi semuanya, apa kabar? Sehat luar biasa. Oke. Sehat luar Ya, biasa. Oke, mudah-mudahan semua selalu sehat ya dan selalu luar biasa ya. Dan saya mau bilang sebelum saya mulai ya, saya mau bilang kabar baik ya. COVID sudah sangat turun sekarang ya kan. Terus kita bepergian keluar kota tidak perlu lagi antigen atau PCR ya kan. Terus udah nggak ada social distancing gitu. Mudah-mudahan sebentar lagi bebas masker ya kan, dan sebentar lagi juga bisa apa namanya keluar negeri lagi. Mudah-mudahan ya, karena sebentar lagi katanya apa namanya karantina akan dihilangkan. Ya mudah-mudahan. Jadi kalau udah dihilangkan, nah teman-teman yang sudah nggak sabar pengen jalan-jalan ya kan, yang masih tertunda ya dulu ya, nah itu akan segera berangkat tuh, yang cruise dan Korea. Ya, kapannya belum tahu lah, kita tunggu kebijakan dari pemerintah. Karena saat ini masih karantina, masih butuh karantina 3 hari. Nanti next kalau sudah dihapus, kita akan segera langsung atur untuk kapan berangkatnya. Dan paspor jangan lupa dicek ya, sudah expired atau belum. Takutnya sudah expired ya, bagi yang udah capai ya, yang udah gabung udah jauh sebelum pandemi ya, cek paspornya. Oke. Dan juga bagi teman-teman yang baru mulai, nggak perlu bikin paspor dulu ya, karena hari ini kita sedang pengajarannya ke Bali, ke dalam kota gitu. Jadi abis Bali baru siap-siap lagi untuk keluar negeri lagi, rame-rame lagi, sering-sering lagi, setahun 2 kali. Jadi kita bisa setiap tahun itu kita bisa healing ya, jadi bisa mental emosi terjaga sehat ya. Kalau sekarang kan udah 2 tahun, hampir 3 ya, hampir 3 nih kayaknya ya kan, hampir 3 itu tidak kemana-mana gitu ya kan, bahkan jangankan keluar negeri gitu, keluar kota aja kan jarang gitu ya, susah ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi awal yang sangat baik, dan saya percaya adalah sesuatu yang sangat baik. Oke, pertemuan ini tadi Pak Warman sudah cerita ya, ini akan diadakan 4 minggu berturut-turut, oke, dan teman-teman yang ikut ya harus ikut lagi gitu. Kalau bolong nggak bisa. Jadi saya mau bilang gini, ini tuh konsepnya seperti sekolah, ya seperti sekolah. Saya selalu bilang, ke tim saya, mau sukses itu tidak hanya tentang semangat, tidak hanya tentang konsisten, tapi juga tentang ilmunya. Ya, kita juga mesti ngerti caranya gimana. Karena kalau kita semangat terus dan konsisten, ya kan, kadang-kadang konsisten melakukan hal yang salah, kan gawat tuh. Semangat tapi nggak tahu ngapain, kan ngaco juga, ya kan? Artinya ntar tabrak lari gitu ya kan. Anda semangat nih mau nyetir mobil gitu, tapi nggak tahu cara bawa mobil yang benar gimana. Akhirnya ya yang nggak bisa juga gitu. Tapi selain kita punya ilmu yang benar, ya kan, teman-teman juga mesti punya semangat dan konsisten. Makanya untuk sukses besar itu tidak bisa tanpa 3 hal, yaitu Anda satu, ilmunya benar dulu, ya kan, ilmunya benar dulu. Kedua, semangat, punya tujuan. Yang ketiga, konsisten menjalankannya. Saya akan bahas ini di 4 pertemuan supaya teman-teman ilmunya itu bisa nyampe semuanya. Dan tadi saya bilang ya, kalau misalnya yang udah ikut di sini ya, minggu depan boleh ikut lagi. Dan kalau misalnya ada yang member baru nih, bagus nih Pak ya kan, ini orang baru nih, bagus banget, dia baru baru gabung, dia oke banget, dia pengen gabung, ya mohon maaf nggak bisa kan, sama kayak sekolah ya, sama sekolah. Kalau misalnya kan sekolah, kalau masa kita udah masuk ke minggu ketiga gitu ya, terus udah gitu tengah-tengah dia masuk, kan nggak bisa, harus ikut dari awal. Dia teman-teman catat, copy paste saja ya kan, tiru, hafalin apa yang saya omongin, katakan gitu ya, itu untuk diajarkan lagi ke tim-timnya. Dan ini akan ada modulnya, akan ada kurikulumnya gitu, sehingga lebih gampang ya. Dan ini meeting ini berawal dari kemarin kita ke BTC Jogja ya Pak Warman ya. Pak Warman kan ke Jogja juga, ada yang BTC 2 orang timnya ke Jogja sama Pak Irsan, sama ada 2 lagi ya, Pak Husnan sama satu lagi anak muda tuh ya. Kita ngobrol, kita tanya cerita kendalanya apa, jalankan selama ini ya kan. Dan saya pribadi menemukan fakta bahwa memang salah satu yang tersulit adalah duplikasi. Duplikasi ini artinya adalah apa yang saya ajarkan ya, ke Pak Michel, yang Pak Michel ajarkan ke Pak Warman, yang Pak Warman ajarkan ke timnya, yang timnya ke timnya lagi, terus sampai sampai generasi kelima, itu kadang-kadang udah salah gitu. Bukan udah salah, udah nggak lengkap ilmunya gitu ya kan. Jadi saya ngomong A B C D E F G H I J gitu ya kan, ke Pak Mincal benar sampaikannya, makanya beliau CA. Pak Orang benar sampaikannya, makanya beliau bisa mencapai mobil dan rumah ya kan. Tapi begitu ke bawahnya lagi sampai generasi 4, 5, 6, 7 mulai berantakan, tinggal ujungnya tinggal J doang gitu, atau tinggal D doang gitu. Jadi nggak, ilmunya nggak sampai ke bawah. Karena saya percaya kalau misal ilmunya ini benar sampai ke bawah, maka setiap orang pasti bisa jalankan ini bisnis. Ya, setiap orang masih bisa. Dan kenapa kita bagi 4 ya, karena saya tahu di sini kan kita mau bahas semuanya tentang bagaimana jalankan ini bisnis. Nggak mungkin
cuma sekali pertemuan 2 jam, nggak mungkin gitu. Saya pengalaman di sini kan kurang lebih belasan tahun ya, 11-12 tahun, nggak mungkin saya cuma jelasin dalam waktu 2 jam, nggak keburu gitu ya kan. Bahkan setelah 4 pertemuan ini, teman-teman mesti ada lagi namanya konsultasi lagi ya sama teman-teman yang sudah terbukti berhasil di bisnis ini. Mau langsung japri saya juga sangat silahkan, boleh banget gitu. Mau di WA boleh, di Instagram boleh. Kebetulan saya aktif di Instagram ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya sukses adalah bagaimana kita punya semangat, yaitu impian. Kan kalau punya impian kita semangat, kita konsisten kejar impian kita, dan kita benar cara jalaninnya. Gitu. Jadi tidak ada yang terlewat. Makanya tadi Pak Mam bilang siapkan catatan, ini akan banyak materinya, ya, tapi kita akan pecah-pecah, tidak langsung jadi satu ya teman-teman, banyak materinya, tapi catat. Dan kalau misalnya mau rekaman meeting ini, ya kan, misalnya yang minta, boleh japri ke Pak Warman, japri ke leadernya, biar saya kasih rekaman linknya, supaya teman bisa dengar dan tonton ulang. Ya, tapi jangan link ini disebarin lagi ke orang, ke timnya. Biasakan kita yang ajarin, karena prinsipnya adalah kalau bagaimana sih kita mau semakin jago, kita mau semakin pintar, atau dengan kita ajarin orang. Ya, prinsipnya gitu. Kenapa sih upline kok kayak makin pintar prestasinya? Karena dia ngajarin orang gitu. Ya, jadi teman-teman kalau kita mau semakin pintar, semakin ngerti, ya kita juga ngajarin tim kita lagi, tapi dengan kurikulum yang benar, dengan urut-urutan yang benar gitu, supaya tidak ada lompat-lompatnya. Oke, ini ya, jadi ini yang saya mau sharingkan tentang sekolah suksesnya di HWI. Saya tadi bilang ya, kita di 4 pertemuan ke depan kita akan ada 4 kali belajar ya, 1, 2, 3, dan 4 sampai basic 4. Teman, yang asing ini adalah ilmu-ilmu yang harus sebetulnya kita pelajari ya selama kita jalankan di sini. Kita harus ngerti sebetulnya tentang semuanya ini gitu. Cuma kadang-kadang ketika kita bina tim, ketika kita ajarin tim, banyak banget yang kelewat. Banyak yang kelewat. Bukan kita nggak tahu ya, cuma kadang kita lupa, kita kadang-kadang kelewat, kita hanya fokusnya ke jualan, hanya fokusnya ke posting, hanya fokusnya ke tambah kontak. Gitu. Jadinya ilmunya makin lama makin berantakan. Saya sering banget menjumpai tim-tim di kedalaman yang nggak tahu keberapa gitu ya, mungkin timnya A punya tim sampai generasi mungkin ke-6, ke-7, mungkin ke-10 gitu ya. Ketika ngomongin rekrut, hancur banget caranya gitu ya kan. Udah ngaco gitu ceritanya. Ya gimana bisa closing kalau caranya sengaco itu. Ya kan, jualan pun sama gitu. Sudah belajar produk, sudah apa, CMP apa CMP ya kan. Bingung dia ya kan. Klorofil ya, fungsinya apa? Detox. Udah begitu doang, ya gimana caranya bisa jualan kalau kayak gitu? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kita mesti benar, kita mesti tahu detailnya. Dan ini saya akan ajarin detailnya. Dan hari ini, ini materi ringan ya. Sebelum memulai, ini saya biasa bawain bagi tim-tim saya yang baru gabung, saya ajarin semua dari sini. Ya, ini teman-teman, saya yakin yang di sini harusnya sudah tahu semua. Harusnya. Ya, tapi ini kita ulang, saya akan anggap di sini yang ikut semuanya orang baru, belum ngerti ya kan, dan minggu depan kita masuk ke materi kedua, minggu depannya lagi materi ketiga, minggu depannya lagi materi keempat ya, sampai 4 kali. Dan yang sudah ikut boleh ikut lagi, kalau miss minta jelasin sama upline-nya. Oke? Dan tidak boleh ada lagi orang baru gabung, karena tadi akan bingung kok tiba-tiba begini, nanti ilmunya nggak lengkap malah jadi konslet. Oke? Dan ini semua ya, ini semua nih materi ini semua nanti akan kita buat. Ini kan masih Microsoft Word ya teman-teman, kalau lihat ya. Ini kita akan buat digitalnya. Jadi akan masuk ke aplikasi ke HWI Mobile. Itu akan masuk ke aplikasi sehingga nanti akan checklistnya ini akan digital. Jadi misalnya minggu depan gitu ya, belajar sama saya. Saya belajar sama saya, belajar yang ini nih. Yang ini nih kita belajar. Maka di aplikasi teman-teman checklist, centang klik ya kan, nanti di aplikasi akan terklik semua ini ya kan, dan akan diminta siapa ID yang ngajarinnya. Sehingga suatu hari nanti ketika teman-teman ikut kelas lain ya kan, misalnya hari ini belajar sama saya, ini kan udah semua nih. Minggu depan ya kan teman-teman ketemu Pak Michel. Ketemu Pak Michel nih, ketemu nggak sengaja atau janjian offline gitu. Misalnya pas ke Jakarta, ke Tangerang ketemu Pak Michel. Pas ketemu Pak Michel, apa yang dibahas? Cerita, Pak, saya sudah belajar ini, Pak. Saya belum mau belajar lagi yang lain nih, belum belajar yang lain. Saya mau belajar, Pak, yang lain lagi. Jadi kita belajar pun tahu gitu. Jadi kita pun tahu kita sudah belajar sampai mana, apa yang kita pun tahu kita belajar sampai mana. Ya, kayak kadang-kadang sering banget gitu terjadi. Saya ketemu sama tim saya kemarin ketika saya ke Jogja,
Pak titip ya tim saya, ada nih tim dari di Semarang gitu ya kan, mau belajar. Oke, mau belajar apa? Saya nggak tahu kan, si orang ini udah diajarin apa sih sama upline-nya. Tapi dengan adanya modul ini, metode ini, dia bisa bilang, saya sudah belajar Pak, basic 1 semuanya. Basic 2 sudah sampai sini, misalnya gitu ya kan. Saya udah dicentang nih, saya mau belajar ini sekarang nih gimana nih ya kan. Nah, jadi lebih lebih terstruktur, lebih tertata tentang duplikasinya. Jelas ya. Nanti kalau mau tanya, kalau teman-teman mau tanya tentang bagaimana penggunaan modul ini, tentang bagaimana ini di online atau materinya, itu bisa tanya di akhir acara ya kan, di minggu ini, minggu depan akhir juga saya akan tanya, catat dulu aja pertanyaannya, saya akan buka sesi tanya jawab. Oke. Ya. Jadi kita hari ini akan bahas topik ini semua nih ya. Ini semua kita akan bahas. Yang pertama adalah teman-teman, ketika teman-teman gabung ya, kamu mulai HWI, saya tahu di sini pasti ada yang baru gabung karena saya bilang PowerPoint kita buka semua aja Pak. Ya buka semua, siapa tahu ada yang memang mau gabung ya, baru gabung dan berkesempatan belajar langsung sama saya. Itu kan hal yang bagus banget. Ya, hal yang bagus banget. Jadi nggak apa-apa gitu. Nggak mesti ada syarat peringkat, syarat ini, oh no, nggak usah. Semua aja kita open, syaratnya cuma satu, memang dia mau sukses gitu. Ya. Dan ketika yang bergabung ini ya kan, saya mau bilang langkah pertama kalau teman-teman mau mulai bisnis ini adalah sudah tahu tujuan gabung di HWI. Gitu. Karena kalau kita apapun itu ya, apapun itu, kita mau lakukan tindakan apapun, pasti diawali dengan punya tujuan. Kenapa sih gabung HWI? Kenapa sih kenapa mau makan? Kamu kenapa memilih makan McDonald misalnya? Kamu kenapa memilih makan kentang? Kenapa kamu memilih olahraga? Pasti ada tujuannya kan, nggak mungkin tiba-tiba orang kayaknya mau olahraga nih ya kan, tiba-tiba kayaknya badan saya pengen lari, kan nggak mungkin. Pasti ada alasannya, ada tujuannya. Oh, saya pengen ini. Saya mau lari karena saya pengen kurus. Saya mau lari karena saya pengen olahraga jantung supaya kardio, supaya saya tidak sakit-sakitan di hari tua saya. Saya pengen ini, ada karenanya. Nah, gabung di HWI juga sama, teman-teman. Kenapa kalian gabung? Itu menentukan apa yang akan kita dapat dan apa yang kita lakukan. Kalau saya bagi rata ya kan, yang gabung di HWI itu ada 4 tipe dari pengalaman saya selama ini. 4 tipe member yang gabung HWI. Yang pertama, gabung karena pengen pakai produknya. User, saya bilang ini pemakai produk. Jadi dia gabung ini cuma mau pakai produknya aja. Banyak yang kayak gitu. Gabung sama saya belakangan ini khusus saya ketika ada paket HWIC, ya kan, ketika ada paket HH Multigrain. Oh, itu banyak banget yang gabung itu memang pakai produknya. Apalagi kan reguler HWIC dan HH Multigrain itu kan produk yang best seller ya, yang laku ya, suatu produk laku ya. Itu banyak yang pemakai terus dia bilang mau gabung member, saya kasih tau ada paket gabung HWIC dan HH Multigrain, dia gabung gitu. Tapi habis dia gabung, kita ajakin meeting, kita ajakin posting, kita ajakin apa segala macam, dia nggak mau gitu. Nggak mau gitu. Kita bahkan bujuk dia untuk ajak meeting, ajak training, dia cuma iya doang, bahkan kadang nggak bales. Ya. Gimana tuh cara mengatasinya yang kayak gini? Ya kan? Cara mengatasinya adalah ya kita nggak bisa paksa ya. Ingat, kita nggak bisa paksa orang. Kita hanya bisa menginspirasi orang. Ya. Jadi bagaimana caranya mengubah orang, bagaimana caranya ngajak orang, jangan paksa. Kalau paksa orang nggak mau. Siapa yang suka dipaksa? Anak kecil aja dipaksa nggak suka, betul ya? Anak kecil lagi nggak mau mandi, dipaksa mandi, nangis dia. Ya, jadi paksa itu nggak bisa. Kita mesti bisa menginspirasi atau kita bisa tuntun dia. Caranya gimana? Kalau kita ketemu member yang kategori pertama ini yang pemakai, kita cuma bisa bilang gini, jadi kita follow up-nya apa? Kita infoin dia tentang info paket produk, diskon, promo, kan suka ada tuh ya. Kayak kadang-kadang lagi promo nih ya kan, beli 8 CMP gratis essential oil gitu. Beli 3 Nesvi dapat 1 essential oil. Kita kasih promo itu. Kita kasih info sambil kita bilang, "Kak, ya kan, Mbak, kalau misalnya pengen jualan, info ya, biar kita ajarin jualannya gampang loh, ya kan. Ini bisa loh, Kak, sambil pakai sambil dapat cuan, dapat profit. Sayang kan kalau misalnya enggak. Mau enggak Kak bikin testimoni?" Jadi kita kasih hadiah-hadiah. Testimoni kita testimoni day kan. Jadi kita bisa kasih tahu dia kalau kakak bikin testimoni yang bagus dan terpilih dari testimoni day, kakak akan bisa dapetin hadiah produk dan uang tunai gitu. Ada uang tunainya loh, dapat berapa ya? Saya pernah menang kan testimoni day ya. Dapat 150 kalau nggak salah. Lumayan kan? Plus produk. Wih, saya bilang, boleh juga nih. Padahal saya kemarin share testimoni ya kan, saya dapat testimoni Samori waktu itu sama CMP kolesterol ya kan, itu saya dapat 150.000 dan dapat produk yang saya testimonikan dapat Samori. Nah, kita bisa bilang ke konsumen kita ini sorry,
ke member yang pemakai ini untuk bikin testimoni, sharing, libatkan dia di perusahaan. Ketika dia mulai mencintai bisnisnya, kok seru juga ya dapat dapat hadiah, dapat uang tunai ketika testimoni, dapat diperhatiin sama upline-nya. Terus dia mulai kepo, dia yang mulai cari tahu, gimana sih bisnisnya? Kita kasih link training, dia ikutan. Kita kasih ajak untuk meeting, dia mau. Nah, itu baru kita bisa ubah dia. Dari pemakai jadi penjual. Nah, kategori 2, tipe kedua adalah tipe penjual atau seller. Nah, tipe ini biasanya ciri-cirinya ini dari awal sebelum gabung emang udah suka jualan. Dia jual apa aja. Ceritanya dia penjual macam-macam gitu ya kan. Biasanya ini emang ibu-ibu atau bapak-bapak atau pokoknya emang suka jualan. Dari dulu sebelum dia gabung HW udah jualan. Ya. Jual apa aja gitu. Ya ini nggak mesti jual kue ya. Nggak mesti jual kue atau jual apa. Jual apa aja. Jual mobil, suka jadi perantara, makelar, segala macam. Dia jualan pokoknya. Nah ini penjual. Penjual ini ciri-cirinya di jualan. Ya. Tapi tadi meeting pun susah gitu. Di grup nggak aktif. Tapi dia jualan. Ya. Dan kita ajarin jualannya, teknik kita ajarin jualan, mungkin dia akan cuekin kita. Tapi laku jualannya. Ngerti ya? Laku gitu. Dan dia jual macam-macam. Nah, yang tipe-tipe kayak begini nih ya kan, ini jangan langsung kita ajakin untuk fokus jualannya kadang-kadang gitu kan. Ayo Mbak fokus HWI jualannya ya kan. Dia akan mungkin ya kalau belum terbuka mindset dia akan nggak seneng, kurang seneng dengan ajakan kita untuk jual HWI karena dia merasa bahwa dia sudah jualan produk lain sebelumnya. Dan memang mindset dia baru jualan. Nah, kalau kita bagaimana itunya tadi saya bilang, kita nggak bisa paksa, tapi kita bisa menggandeng, kita bisa menginspirasi. Caranya gimana biasa kalau saya menemukan tim yang penjual? Saya bilang gini, wah kamu mantep ya jualan ya, hebat banget jualannya gitu ya kan. Saya pengen loh belajar jualan dari kamu, kita puji dia dulu. Ya, apa namanya, tapi sebetulnya Mbak, ya kan sebetulnya Kak, di bisnis ini, kita nggak perlu loh jual-jual banyak-banyak. Ya kan kita bisa loh berbisnis di bisnis ini, kita bisa bangun bisnis ya. Sebetulnya kan kalau kita ngomongin bisnis ya kan, kita ngomongin bisnis ya, itu kan kita tidak perlu jualan banyak gitu, yang penting kita bisa buka cabang banyak-banyak gitu ya kan. Kalau misalnya kakak nih di jualan gitu ya, sebetulnya yang paling enak jadi apa sih, supplier atau reseller gitu. Supplier kan, kakak yang supply ke reseller-reseller itu jualan, itu yang paling untung sebetulnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kakak di sini pengen pengen cuma jualan doang ya boleh juga. Tapi kalau kakak pengen bisa dapetin itu, ada kakak cari reseller, cari tim-tim yang bisa jualan. Nanti dari omset mereka kakak ada bagiannya. Bangun tim sehingga suatu hari nanti kakak nggak perlu jualan, bisa dapat duit. Bahkan duitnya lebih gede daripada untuk jualan. Mau nggak? Nah, mulai pancing-pancing, libatkan dia di pertemuan. Ya, kenalin ke upline kalau ada yang datang, cerita ya kan. Jangan pernah menyuruh dia tinggalin jualan yang lama dia sampai dia mau sendiri. Ya, karena kalau misalnya kita kayak begitu, dia akan merasa, loh, kok lu ngatur-ngatur sih? Ya kan, gue selama ini dapetnya dari jualan gue kok. Ini tapi tadi ya, kalau dia jualan yang lain tuh sebelum jual HWI. Lain cerita kalau dia jual HWI itu tiba-tiba jualan yang lain. Dan kita bisa buka pikiran dia. Bisa buka pikiran dia, ya. Seperti itu. Jadi biasa saya akan pancing-pancing untuk jalanin bisnisnya, untuk bangun tim, saya buka pikiran dia. Karena kalau kita bangun tim itu kita bisa dapetin keuntungan lebih besar, kita bisa dapetin satu hari kita nggak perlu jualan terus-terusan, kita bisa dapetin omset juga. Kita kasih analogi tentang marketing dan manajer marketing. Saya suka bilang begini, kamu mau jadi apa kalau kerja ya kan, marketing atau manajer marketing? Bedanya di mana? Kalau marketing, kamu cuma dapat dari omset jualan kamu, betul ya? Nah, kalau manajer marketing, kamu bisa jualan nggak? Bisa. Tapi kamu akan dapat off-riding, istilahnya ya di dunia kerja marketing, off-riding alias komisi dari penjualan marketing yang kamu bina. Gitu. Jadi bonusnya double gitu. Kenapa enggak sekalian? Saya biasa kasih contohnya gampang di relate dengan hidupnya dia. Ya, kan kita bicara marketing kan kayak gitu, ada off-riding gitu. Saya bilang gitu. Kenapa tidak bangun tim? Kamu akan dapat off-riding, dapat selisih dari penjualannya tim kamu juga nanti gitu ya kan. Kamu bisa jual nggak? Kamu kan bisa jualan, bukan kamu nggak bisa jualan loh ya kan. Marketing manager itu bisa jualan loh ya kan. Tapi akan dapat off-riding atau komisi dari penjualan timnya. Seperti gitu. Kalau dia mau, emang gimana sih? Nah, baru kita arahkan. Ya. Dan saya suka cerita Pak Welly, tim saya di Bali, yang hari di Ciaya, dia itu awalnya gabung HW itu dia tipe penjual.
Ya, dia tuh dulu penjual kerupuk, ya kan, penjual lah, dia penjual kerupuk, dia makelar segala macam. Saya tidak pernah nyuruh dia untuk fokus hanya jualan HUI karena saya tahu dia selama ini hidupnya dari jualan kerupuk dia, snack dia ya kan. Tapi dia mau jalankan bisnisnya. Sampai saya ajak dia ke pertemuan waktu itu, saya ingat banget, saya pas kebetulan lagi di Surabaya, ya kan, dan saya ajak dia ke Kediri waktu itu. Ya, ke Kediri untuk ikut training. Ya, ke Kediri waktu itu ketemu trainingnya BBM kalau nggak salah, apa RTS saya lupa. Itu pembicara salah satunya adalah Stefanus Saryanto. Kron Stefanus Saryanto ya kan. Di sana dia cerita tentang dia punya hutang 2 miliar, dia jualan hawis. Pulang dari situ dia bilang, "Wih, keren ya HWI ya. Apa gua fokus aja ya HWI?" Dia bilang gitu ya kan. Sebenarnya terserah, boleh, bagus banget tuh kalau fokus ya kan. Masih arahan dia BTC, pulang BTC saya nggak perlu ngomong apa-apa, dia bilang, "Oke, Pak, gua fokus HWI aja." Karena gua tahu HWI itu bisa dapetin hasil yang jauh lebih besar dibandingkan gua jualan. Dia mulai ngerti, mulai terbuka pikiran. Nah, kategori 3 adalah kategori yang kita tunggu-tunggu nih, ya kan, yang kita eh, pengen di jaringan itu tipe kayak pesan atau pemain inti atau pemain jaringan. Yang orang yang memang tujuan gabungnya memang pengen bisnis, memang pengen merubah hidup, memang pengen berubah nasib. Bukan cuma pengen jualan atau cuma pengen pakai produk. Ini kategori 3. Nah, ini yang kita cari, ini yang kita bina, ini yang kita fokusin. Oke, kalau udah kayak gini gimana? Oh ya, kita ajarin semua nih yang akan saya cerita teman-teman 4 minggu ini, kita ajarin. Bahkan gak cuma kita ajarin, kita dampingi. Ya, kalau yang saya lakukan hari ini kita ajarin. Tapi bedanya apa? Ajarin, dampingi. Kalau ajarin itu kayak saya ini satu arah, dampingi itu setelah setelah kita belajar, kita dampingi ada pelatihan dua arahnya. Langsung contohin, langsung kita temenin di tempat. Oke, itu dampingi. Jadi CP atau yang gabung untuk bisnis, dampingi dia, contohin, dampingin sampai dia berhasil. Dan saya percaya siapapun dia, selama dia mau belajar dan mau usahain, ya, mau belajar mau usahain, maka pasti bisa. Karena saya percaya tidak bisa di dunia ini. Yang tidak bisa itu cuma belum tahu atau belum coba. Kalau dia udah tahu caranya, dia dicoba, pasti bisa. Mungkin sekali coba nggak pinter. Tapi lama-lama dia coba, pasti pinter. Itu suatu kepastian. Betul ya? Suatu kepastian. Nah, yang keempat ini, kategori yang memang saya nggak ngerti kenapa dia gabung. Ya, ini jangan digalauin ya. Ini saya juga terjadi gitu ya. Saya baru nggak lama kemarin saya cerita di Jogja sama Pak Warman ya. Saya bilang, saya ada member ya kan. Dia udah join MS, udah transfer. Produknya masih di saya minta alamat, di blok handphone saya heran. Padahal saya mau kirim barang loh, saya bukan ngajak dia meeting, bukan ya kan. Dia udah bayar, tinggal saya kirim barangnya, saya di blok handphone saya. Itu nggak tahu kenapa, apa yang terjadi, singkat saya nggak tahu. Ya bahkan ini kejadian mungkin setahun yang lalu ya, ada kejadian lucu nih ya kan. Ini real nih terjadi ya kan. Dia chat saya di IG, "Halo Pak David, wah bersyukur banget nih saya ketemu sama IG ini," dia bilang gitu. Saya pengen gabung HWI Pak, udah lama saya pengen gabung HWI, saya lihat dia cuma saya ragu sama teman saya takutnya dia nggak konsisten, bener aja Pak, sekarang teman saya sudah nggak di HWI lagi, dia bilang gitu. Tapi saya pernah pakai produknya bagus, saya mau jadi sungguh-sungguh Pak. Wah, coba DM gitu enak nggak? Mantap nih ya kan, nih ya kan. Oke Bu, saya bilang gitu, boleh. Lanjut WA ya, saya kasih WA saya, kita ngobrol di WA. Saya bilang, boleh Bu, nanti saya jelasin ya bisnis kita biar makin enak, biar makin kenal. Saya kasih meeting Zoom. Besok kasih meeting Zoom, saya presentasi, saya bilang hubungan. Wah, saya pokoknya dalam hati saya nih next CA ya kan. Wah, mantap nih. Cintaku tuh dapat sebelah tangan nih kali ini ya kan. Saya mau, dia mau nih ya kan. Meeting Zoom, dia semangat banget, dia cerita, dia punya anak 2, kecil-kecil, dia pengen begini, pengen begitu, impiannya ada, sip lah. MS, langsung bayar MS. Nggak pakai lama, barang kirim, ya kan, terus saya chat lagi. Sis, kapan nih kita set waktu untuk belajar lagi, saya bilang gitu. Dia di Jakarta tinggalnya, saya bilang, atau kita ketemu langsung juga boleh. Mulai aneh terjadi, habis saya kirim barang mulai aneh. Chatnya lama dibales, ya kan, saya chat lagi, iya ntar saya info ya. Seminggu kemudian saya chat lagi, kapan nih sis, ya kan, sayang lo, kita mau mulai nih, kita mau gas. Nggak dibales. Minggu depan saya chat lagi, nggak dibales. Entah apa yang terjadi, ya kan. Saya juga nggak tahu, tapi kalau ketemu yang kayak gitu-gitu ya, saya selalu bersyukur. Saya bilang, ya lumayan lah duit gratis. Kan gimana pun dia gabung MS, betul ya? Dan itu bukan salah kita, karena tiba-tiba aja dia nggak mau jalan, nggak mau balas chat saya, dan nggak tahu kenapa. Itu yang keempat. Ya itu suatu hal yang kita nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba dia nggak balas, tiba-tiba dia ya aneh aja gitu.
Ya, itu jangan kita baperin karena kadang-kadang membuat kita juga jadi kepikiran salah di mana saya, kenapa dia nggak balas, apakah saya salah ngomong? Enggak. Itu emang ada yang aneh-aneh seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, yang di sini saya percaya semuanya ini yang memang tujuannya adalah untuk ikutan bisnisnya, untuk mengubah hidup, untuk dapetin suatu perubahan hidup. Kenapa? Karena teman-teman mau ikut meeting ini gitu ya kan, mau komitmen konsisten dan saya yakin itu disaring. Tapi ke depan setelah ini teman-teman kan akan ketemu member, banyak ceritanya ya kan. Nah, member-member itu tidak semuanya gabung untuk jalankan bisnisnya, tidak semuanya gabung untuk yang tadi tipe ketiga tadi yang CP tadi, tidak semuanya ya. Tapi ada banyak ceritanya. Jadi kita nggak usah pusing, nggak usah baper, kita fokus saja ya, lakukan terbaik untuk dapetin yang ketiga tadi, yang CP, yang pemain jaringan yang memang mau kembangkan bisnisnya, dan kita coba inspirasikan teman-teman kita yang pemakai dan penjual untuk menjadi bangun jaringan. Oke, itu kita fokus ke sana. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau tujuannya, karena kalau tujuan kita memang udah pengen berubah hidup, pengen dapetin hal yang luar biasa, itu sudah awal yang sangat baik. Next adalah sudah download HWI Mobile, ya HWI Mobile. Mobile ini aplikasi yang ada di App Store dan ada di Google Play Store ya. HWI Mobile itu logonya logo HWI. Ini aplikasi untuk ngecek pohon jaringan, untuk cek poin, info bonus, segala macam ada di sini. Ya. Dan HWI Stokis. Nah, HWI Stokis ini khusus bagi teman-teman yang gabungnya MS. Tapi ini masih coming soon saat ini. Ya. Masih coming soon. Nanti akan segera di launching sebentar lagi ya kan, untuk input point khusus yang MS ya. Sudah buka website HWI ya, udah buka website HWI. Website kita adalah, nih saya ketik di sini ya, saya ketik di sini www.healthwealthint.com ya. Jadi itu kita punya website, teman-teman login dan ganti password. Password lama adalah 3 nomor KTP belakang dan 3 nama depan huruf besar semua. Oke, jadi kalau misalnya saya itu kan misalnya David gitu ya, passwordnya adalah 000 contoh ya, DAV huruf besar semua. Nah, ketika login awal akan diminta untuk ganti password. Nah, itu langsung diganti. Dan kalau misalnya teman udah ganti password dan lupa passwordnya, pastikan masukin email yang benar, karena kalau kita lupa password akan dikirim ke email kita. Oke, kalau email kita nggak punya atau kita nggak jarang buka email, mungkin bisa minta masukin email upline-nya. Upline yang Anda sering tektokan ya. Jadi misalnya plan punya email nggak yang benar nih, masukin aja email upline deh supaya kalau jadi email itu tujuannya untuk kalau kita lupa password. Oke. Itu ya. Jadi login. Kemudian berikutnya mengenal istilah dasar di HWI. Kalau teman-teman mau gabung mau jalankan di sini, kita mesti terbiasa dengan istilah-istilah yang ada di bisnis ini. Yang pertama ada dropship. Nah, dropship itu adalah kita titip kirim. Jadi inilah kenikmatan, kedahsyatan bisnis online HWI, yaitu kita sistemnya dropship se-Indonesia. Artinya teman-teman tidak mesti kirim sendiri, packing sendiri, beli sendiri, ya kan? Kita bisa titip DC atau stokis terdekat untuk kirimin. Oke? Jadi contoh teman-teman di Jakarta di kota masing-masing mau kirim ke Jakarta, maka tinggal kontak stokis Jakarta, kontak stokis Jakarta, kemudian kasih alamatnya, kemudian kasih produknya apa, kasih nomor ID, dan akan dikirimkan dari stokis Jakarta. Dan juga kalau mau kirim ke Bali, mau kirim Kalimantan, ya udah dropship saja. Oke. Kedua adalah upline. Upline ini adalah istilah untuk orang-orang yang secara jaringan ada di atas kita. Oke. Bukan hanya yang ajak, tapi ada di atas kita. Kalau sponsor yang ajak, upline, semua yang di atas kita. Oke. Jadi contoh, sponsornya Pak Warman, ya mungkin Pak Michel. Oke, tapi upline-nya Pak Warman adalah semuanya yang di atasnya Pak Warman, termasuk saya, karena saya sponsornya Pak Michel. Ya, teman-teman di sini mungkin sponsornya siapa, tapi upline-nya adalah semua yang di atasnya. Downline adalah semua yang ada di jaringan kita. Kalau sponsor yang kita ajak, tapi downline itu semua yang ada di tim kita. Jadi misalnya kadang-kadang kan ada downline kita tuh sponsor bukan kita, sponsornya upline kita. Atau Pak Michel
kan saya sponsorin Pak Michel mensponsori Pak Warman misalnya, ya kan. Nah, Pak Warman walaupun bukan anak saya, tapi Pak Warman adalah timnya saya, domainnya saya semua. Karena masih berada di jaringannya saya. Oke, jadi semua yang ada di jaringan kita, di tim kita, itu semua domain kita, walaupun itu dari upline atau dari timnya tim kita. Tadi, kalau sponsor adalah yang ajak kita. Nah, Tupo ini adalah istilah yang kita lakukan untuk mendapatkan bonus di HWI. Oke, nah Tupo ini dilakukan dari tanggal 1 sampai akhir bulan di bulan berjalan. Tupo kita ada dua, ya kan? Yang pertama adalah untuk dapetin bonus jaringan sebesar 200 PV. Ini kalau kita punya bonus jaringan, ya di peringkat apapun, dari distributor sampai crown ambassador, kita punya Tupo atau tutup poin setiap bulan adalah 200 PV. Oke, ya dari awal. Jadi sampai saya hari ini pun saya mesti punya poin pribadi 200 PV ya untuk saya bisa dapetin bonus saya setiap bulan. PV itu ya setiap produk yang kita jual itu ada PV-nya. Kalau CMP 39,1, NESPI 43,9 ya kan. Nah, itu PV-nya. Setiap produk ada PV-nya. PV ini juga bisa dilihat di aplikasi HWI Mobile. Nah, Tupo pertama 200 PV, ya tupo yang kedua adalah bagi teman-teman yang pengen dapetin bonus productivity atau bonus dari jualan. Jadi ini hanya dikhususkan bagi teman-teman yang belum capai peringkat safir. Oke, nanti saya akan cerita juga tentang peringkat di HWI ya. So, peringkat safir, kita tuponya itu 250 PV untuk mendapatkan bonus productivity. Nanti saya akan bahas di sini. Ya, bahas di sini. Tapi saya bahas ini dulu ya. Jadi ada dua. Pertama ada 200 PV untuk peringkat distributor sampai crown ambassador untuk dapat bonus jaringan. Kedua ada 250 PV untuk dapetin bonus productivity syaratnya dari distributor sampai gold. Kalau sudah safir ke atas sudah nggak dapat lagi productivity bonus. Oke, hitungannya akan saya jelasin. PV, produk yang kita jual, kita beli, ada PV-nya. PV ini kita bisa dapatkan untuk bonus kita lagi. CP adalah singkatan dari care person. Care person ini adalah sebutan bagi tim kita, bagi orang HWI yang memang niat jalankannya, yang memang tujuan dia gabung adalah untuk mendapatkan hasil di bisnis ini, untuk mendapatkan perubahan hidup, dan dia nggak cuma pengen sukses, tapi dia buktikan dia memang berusaha dan sungguh-sungguh dan mau belajar dan niat untuk sukses. Jadi besok kalau kita ketemu tim, kita ketemu upline, kita nggak perlu repot kenalinnya, plan, Pak Warman, saya punya tim saya nih, ya kan, orang ini semangat loh Pak, niat dia serius Pak, mau belajar, mau sungguh-sungguh, impiannya besar Pak. Nggak usah gitu. Bilang aja langsung gini, Pak Warman, saya punya tim nih Pak, si Andi, ini CP Pak, selesai, ya kan. Jadi Pak Warman udah tahu, oh CP ini ada orang HWI yang tujuan gabungnya pengen dapetin hasil, pengen berubah hidup, pengen berbisnis, pengen bangun jaringan, ya, dan dia sungguh-sungguh mau belajar dan sungguh-sungguh pengen jalankan bisnisnya. Itu CP. Jelas ya, biar simple, biar gampang. Nah, istilah-istilah ini teman-teman harus tahu, ini akan sering kita gunakan. Ya, top up ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh HWI untuk menambahkan jumlah poin yang kurang. Jadi misalnya contoh, tanggal 1 sampai 31 Maret 2022 ini, teman-teman kurang 100 poin ya untuk capai peringkat tertentu. Waduh, udah habis nih waktunya nih. Nah, HWI kasih waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan berikutnya untuk top up. Jadi top up itu adalah untuk tambahin PV di bulan sebelumnya. Karena dia kurang 100 PV. Ya, top up lah di tanggal 2 untuk tambahin di PV bulan sebelumnya. Ya, jadi kalau tadi Tupo itu tanggal 1 sampai 31 Maret, top up 1 sampai 3 April. Oke, nah berikutnya yang keempat ya teman-teman, saya mau ajarin tentang manfaat dari barcode produk HWI. Nah ini, ya, ini produk HWI. Di produk HWI itu ada barcode-nya. Ya teman-teman kalau lihat di produk kita ada barcode-nya. Nah ini ya, ini HWI ada barcode-nya nih, kelihatan nggak? Ini barcode. Nah barcode ini adalah sesuatu yang diberikan oleh perusahaan HWI untuk memudahkan kita membedakan antara produk asli dan produk palsu.
seperti kita ketahui sama-sama ya, di luar itu banyak banget produk palsunya HWI. Dan sebetulnya nggak cuma HWI, banyak produk lain juga dipalsukan sebetulnya. Ya, banyak banget. Kenapa dia memasukkan? Karena gitu, kalau kita palsuin produk kan pasti produk-produk yang laku. Halo, Barusan sempat hilang kedengeran suaranya. sekarang kedengeran nggak? Aman, aman. Oke. Saya tiba-tiba muncul connection unstable. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di luar sana juga banyak produk palsu ya, nggak cuma HW dipalsukan, produk-produk yang laris. Salah satu kelemahan dari online adalah kita nggak lihat langsung produknya, betul ya? Online itu kelemahannya gitu, kita pesan dulu dari gambar. Nah, itu yang membuat orang nggak tahu nih asli atau palsu dari awalnya. Dan apalagi kalau yang dulu ya, kita tuh susah banget bedain produk palsu asli karena dibikin serupa mirip. Nah, HWI ya menunjukkan teknologi baru yaitu barcode. Nah, seperti ini barcode ya. Barcode ini bisa di-scan ya, bisa di-scan dan hanya barcode yang asli yang bisa di-scan di website ya kan, dan ini uh, unik, setiap produk beda. Sehingga kalau misalnya ada orang bilang gini, ya ada orang bilang gini, ih kok mahal ya, kok mahal produknya ya kan? Saya lihat di Tokopedia, saya lihat di Shopee ya kan, cuma ini HWC ya, cuma 90.000, cuma 100.000 misalnya gitu ya kan. Nah, saya bilang gini, oh iya Pak, nggak apa-apa, Bapak silakan beli di sana. Hati-hati loh Pak, banyak palsunya ya. Produk laku itu banyak banget palsunya Pak di pasaran, khususnya e-commerce ya kan. Nah, nanti Bapak kalau sudah beli, Bapak coba aja tes beli, ya kan? Terus habis beli, Bapak cek ada barcode-nya nggak, Pak? Seperti ini, fotoin barcode-nya. Ya, fotoin barcode-nya. Karena saya yakin, Pak, nggak mungkin asli produknya. Karena saya kan distributor resminya. Harganya pun nggak segitu, Pak, modalnya. Ya kan? Kalau Bapak mau coba dulu, boleh silakan. Beli, nanti habis datang produknya, tolong fotoin ke saya, Pak. Kasih tahu ada barcode seperti ini, nggak? Kalau ada, nanti akan saya cekin asli apa enggak. Karena bisa jadi juga barcode ini dipalsuin, kan bisa ya. Bisa dipalsuin. Saya bilang gitu. Bapak fotoin kali saya ya kan, nanti saya akan cek asli apa enggak. Karena kalau misalnya kita mau cek, ya jadi gini, ceknya gini. Oke, nah ini cek gini. Jadi ceknya itu di website kita, website HWI, ceknya di kanan atas, scan QR produk. Oke, nah, nah ya, ini contoh ya, contoh ya. Kalau produk asli, dia akan kebaca seperti ini. Ini saya pakai kamera laptop ya. Kalau pakai kamera handphone lebih gampang nih, karena ini nggak jelas nih buram. Oke, jadi saya akan kasih lihat seperti ini. Wah, buram nih kameranya nih. Ya, tapi kayak gini ya caranya teman-teman tahu ya. Jadi pakai website di kanan atas itu bisa cek originalitas produk. Kalau misalnya dia per scan, ini kebetulan tadi ya, kalau kamera handphone akan lebih jelas. Ini kan saya kamera laptop, itu teman-teman bisa begitu kebaca langsung muncul kode di sini. Nah, ketika muncul kode artinya ini produk asli. Nah, saya biasa ajarin calon konsumen saya seperti itu. Dan saya bilang ya kan, saya distributor resmi, Bapak beli aja di situ. Jadi kalau dibandingin jangan takut gitu. Saya biasa langsung bukain di aplikasi, yang bukan di aplikasi itu ada harga konsumennya, ada daftar harga produk gitu. Kita bisa tunjukin, ini Pak harganya segini loh Pak, harga kita gitu, harga konsumennya segini gitu. Nggak mungkin segitu Pak. Bapak kalau mau beli silahkan, biar bantu kami juga tangkap penjual palsu. Kan dia pikir enak aja ya kan, gua keluar duit beli ya kan. Terus apa namanya, eh apa gua nggak kebagian juga ya kan kalau dibeli. Jadi biasanya dia akan mau
dampak beli yang kita punya. Saya bilang, ya Pak, kalau saya sih Pak, malas ya Pak beli-beli produk yang tidak pasti original, ya kan, tidak dari official store gitu, karena takutnya beda cuma Bapak duit doang, Bapak dapat produk yang palsu, ya kan? Saya biasa bilang gitu. Kalau kita jamin asli Pak, nih harga jualnya saya kasih harga jual yang paling rendah di area 1, walaupun Bapak harus sebenarnya di area 2, saya bilang gitu. Saya kasih harga area 1 nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kita bilang gitu, oke? Dan kalau misalnya ternyata di scan, asli nih produknya, langsung laporkan ke HWI ya, dengan bukti-buktinya semua beserta toko-tokonya, laporin ke HWI, ke distributor relation, dan itu akan ditindak karena HWI punya scannernya juga yang bisa mengetahui ini siapa yang jual. Jadi kalau barcode ini di scan sama HWI, ini akan ketahuan ini produknya saya. Ini produknya saya. Jadi ya, HWI akan tahu gitu. Tapi kan ini saya tidak jual, ini saya konsumsi sendiri, konsumsi pribadi ya. Kalau di scan ini ketahuan ini produknya saya. Dan kalau saya ketahuan menjual harga barang ini di bawah harga pasar, maka saya akan kena suspend. Makanya ketika Anda mendapati konsumen Anda beli di tempat lain, dan ternyata Anda scan setelah di foto produk, scan ternyata asli produknya, oke, Anda lapor ke HWI. Ya, saya barusan kemarin 2 hari atau 3 hari lalu gitu, saya mendapati ada tim saya di Kalimantan Barat, dia jual CMP, ya, jual CMP, CMP-nya itu, ya, singkatan CMP-nya ini masih chlorophyll mint powder, tidak ada barcode. Itu singkatan chlorophyll mint powder itu 3 tahun yang lalu, ya kan? Kalau masih ada, udah expired gitu, tapi masih begitu, itu di Pontianak dan tidak ada barcode segala macam, dan itu artinya jelas palsu. Ya kan, dan itu bisa jadi contoh gitu. Kemarin juga di Vitamel ada ya yang video sempat saya sharein juga ke teman-teman. Vitamel ada yang beli di e-commerce tapi pas dicium baunya kayak bau apa gitu, terus nggak ada barcode-nya, ya itu jelas fix palsu. Nah kalau ada barcode ternyata asli, laporkan ke distributor relation, orang yang menjual akan dikenakan sanksi, yaitu suspend. Oke? Berikutnya, udah tahu dan paham jangka tingkat HWI serta potensi penghasilan dan reward-nya. Oke, nah untuk ini saya butuh coret-coretan. Oke, ya. Nah, jadi kita bicara jenjang karir di HWI ya, kita ada jenjang karir HWI. Pertama itu dari peringkatnya distributor, ketika kita gabung, kita peringkatnya distributor. Setelah kita bangun jaringan, dimulai dari bronze, silver, bronze itu 200 TV kiri, 200 TV kanan, tim. Jadi kita punya 2 orang, satu kiri satu kanan yang masing-masing bisa tutup poin 200 poin, kita sudah nyampe ke bronze, silver itu 600, gold itu 1200, sapphire 2500, ruby 5000, pearl 10.000, emerald 20.000, diamond 50.000, double diamond 125.000, crown 250.000, crown ambassador 500.000. Ini PV ya, total penjualan tim kita di kiri dan di kanan totalnya 500.000 PV kiri, 500.000 PV kanan, kita dapat peringkat crown ambassador. Oke. Nah, potensi penghasilannya kalau distributor itu biasa cuma potensi penghasilan dari bonus penjualan. Oke, bonus penjualan. Distributor sampai gold ini bonus penjualan dan bonus productivity sebesar PV pribadi kali 33% kali 1420 rupiah. Jadi kalau kita bisa jualan 10 Nesvi, berarti PV-nya 429 dikali 33% kali 1420. Berapa duit? Hitung sendiri lah ya. Saya tidak punya kalkulator. Jadi PV-nya, total PV kita 1 bulan kali 33% kali 420. Itu potensi penghasilannya. Oke. Nah, ketika peringkat bronze, kita sudah punya tim. Oke, dan seterusnya sudah punya tim.
Ketika kita bangun tim, penjualan tim kita di kiri 200, kanan 200 sampai ke bronze, kiri 600, kanan 600 sampai ke silver, dan ini tidak mesti kita ajak sendiri semua, termasuk tim yang dikasih sama upline kita, semua yang ada di jaringan kita, ya. Mencapai 200 bronze terus sampai ke CA 500.000 PV kiri, 500.000 PV kanan. Potensi penghasilannya berapa? Bronze itu potensi penghasilannya dari bronze 50.000 sampai 1 juta. Silver itu 100.000 sampai 2 juta. Gold itu 200.000 sampai 4 juta. Sapphire itu 1 juta sampai 10 juta, Ruby itu 2 juta sampai 20 juta, Pearl itu 4 juta sampai 40 juta, Emerald itu 6 juta sampai 60 juta, Diamond itu 15 juta sampai tak terhingga, Double Diamond itu 30 juta sampai tak terhingga, Crown itu 60 sampai tak terhingga, CA itu 100 juta sampai tak terhingga. Kok bisa tak terhingga? Ya, kok bisa tak terhingga? Tak terhingga karena kita punya bonus yang namanya adalah matching bonus. Nah, matching bonus ini adalah bonus yang didapat sebesar 50% dari keuntungan yang dapat dari tim kita. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip bonus yang lagi rame nih, bonus afiliator ya kan. Bonus afiliator itu kan 70% dari kerugian yang kita ajak. Nah, kalau ini 50% dari keuntungan yang kita ajak. Jadi beda ya. Kalau itu kan dari kerugian, ini dari keuntungan. Dan kita bukan bagi dua, 50% bukan bagi dua, tapi udah diatur oleh perusahaan 50% dari bonus orang yang kita ajak. Dan ini membuat potensi bisnis ini tidak terhingga. Coba bayangin, kalau teman-teman punya 100 orang yang masing-masing income-nya 50 juta. Oke, 100 kali 50 juta, udah 5 miliar. Kali 50%, 2,5 miliar. Itu 100, kalau 200, 300 gitu. Makanya rajin-rajinlah ajak orang dan bantulah mereka untuk sukses, karena itu membuat relasi kita tidak terbatas. Oke, nah ini bonus cash ya, yang tadi sih bonus cash. Potensi rewardnya di posisi Sapphire ke atas itu bisa dapetin jalan-jalan. Yang ini ke Bali kali ini. Next mungkin ke luar negeri ya, kemana kita belum tahu. Emerald ke atas ini punya potensi reward bermobil atau rumah sederhana. Diamond ke atas ditambah lagi travelingnya sudah ke Eropa. Diamond ke atas dapat reward lagi berupa Mercedes-Benz. Crown ke atas dapat reward lagi berupa jam tangan Rolex dan atau mobil super. Ya, itu udah dapat di sini semua. Jadi itu rewardnya dan itu potensi penghasilannya. Dan kalau saya bicara, maka titik yang paling menarik adalah titik di peringkat Diamond. Ya, Diamond. Kenapa Diamond menarik? Karena Diamond ini penghasilan sudah minimal 15 juta, mobil atau rumah udah dapat, dan travelingnya ya itu setahun 2-4 kali. Udah 2 kali yang dekat, dan 1 kali yang jauh Eropa atau luar Asia. Oke, nah Diamond ini potensi penghasilan udah enak minimal 15 juta, titik saya bisa bilang ada titik nyaman pertama ya, karena kalau kita bicara mau hidup nyaman, bukan aman ya, hidup nyaman di Indonesia itu kurang lebih butuh penghasilan antara 15 sampai 25 juta. Baru lumayan. Ya, apalagi di sini dapat mobil dan travelnya gratis. Kalau kita ngomongin Diamond, berarti caranya adalah yang tadi di atas ya. Diamond itu adalah 50.000 PV kiri, 50.000 PV kanan. Berarti kalau kita bicara Diamond, kita mesti punya target, kita mesti punya 50.000 PV kiri, 50.000 PV kanan. Kalau kita bicara masing-masing orang hanya 200 PV saja, berarti kita bagi. Berarti kita butuh 250 member kiri, 250 member kanan. 250 orang ini yang bisa menjual 200 poin 1 bulan. Kita akan ajari caranya nanti bagaimana bisa. Oke, nah berarti goalnya kalau mau Diamond adalah kita punya member 250 kiri, 250 kanan yang sungguh-sungguh. Kita hitung matematika. Targetnya ini 250 ya. Kita bicara, kita ajak satu kita ajarin jualan, kita ajarin ajak 2. 1 ajak 2 jadi 2 kiri 2 kanan. 2 ajak 2 jadi 4. 4 ajak 2 8. 16 32 64 128 256. 256 masing-masing 200 PV
Sudah berapa? Sudah lebih dari 50.000 PV. Sudah capai diamond. Caranya adalah tadi saya bilang kita ajak satu kiri satu kanan, satu ajak dua, dua 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 ajak dua. Kita anggaplah kita bulan pertama ajak dua. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan ke-9 dengan asumsi bulan pertama ini kita ajak dua. Bulan depan dua ajak dua, bulan depan dua ajak dua, bulan depan dua ajak dua. 9 bulan kita sudah mencapai peringkat diamond loh teman-teman. Ya, makanya saya bilang biasanya kalau kita niatin sungguh-sungguh ya, itu setahun aja kok diamond. Tapi setahun diamond itu bukan setahun dari gabung, tapi setahun dari niat. Bedanya apa Pak? Banyak loh orang yang habis gabung itu nggak niat. Kalaupun niatnya setengah gitu ya. Jadinya nggak setahun jadi diamond. Oke? Jelas ya? Gitu. Udah paham ya teman-teman? Bagaimana langkahnya? 9 kali aja, 9 kali kita ajak dua ajak dua, ajak dua, dan posisi diamond itu penghasilan minimal 15 juta sampai 20 jutaan ya kan, udah dapat mobil sederhana atau rumah sederhana, udah dapat travelingnya 2 sampai 3 kali setahun. Ya, dan itu titik aman. Makanya kita selalu bilang go diamond, abis diamond go CA. Gitu. By the way, sebentar saya mau ke toilet ya, izin 5 menit. Mungkin Pak Awan bisa tambahin sedikit sebelum saya lanjut lagi. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Pak David. Nah itu teman-teman Bapak Ibu sudah sangat jelas ya. Jadi kalau saya sih teman-teman berharap kita ngegas dari sekarang ya, terutama yang pada belum diamond. Kita ngegas dari sekarang. Tadi sore atau tadi siang kalau tidak salah, saya ngebahas yang gini. Bagaimana untuk kita mencapai titik aman. Dan ternyata ini jawabannya. Ya, jadi minimal kita diamond untuk mencapai titik aman ini. Oke, teman-teman. Luar biasa di sini masih tetap bertahan ya. Yang terpenting kalau menurut saya adalah kita membuat yang namanya fondasi. Jadi untuk dari diamond itu fondasinya dari tim yang tadi. Care person ya. Kita rekrut satu kiri, satu kanan, duplikasi, kita bantu yang satu kiri, satu kanan supaya dapat satu kiri, satu kanan lagi. Gitu. Kuncinya seperti itu. Pak sudah selesai? Sudah Pak, siap. Oke, lanjut. Ya, jadi kita udah tahu ya teman-teman bagaimana logika sederhananya untuk mencapai diamond. Yaitu bagaimana kita bisa jualan 200 poin sebulan kita sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa ajak orang minimal 2, satu kiri satu kanan. Kalau bisa lebih bagus ya. Dan 2 ini kita cari yang CP. 2 kita ajarin lagi 200 poin, 2 ajak 2, dan seterusnya. 9 kali atau 9 bulan. Ya, itu kita nyampe ke diamond. Sebenarnya 1 bulan 2 itu gampang sebetulnya. Ya, gampang serius. Kenapa? Karena kita kan jualan online gitu. Masa sih kalau kita punya toko online, kita mau cari reseller yang jualan 2, yang mau ikutan jualan 2 orang, masa sesulit itu kan enggak. Tim kita juga sama, asal tadi ilmunya bener dan niat dari awalnya gabungnya bener. Sebulan 2 itu bukan hal yang sulit banget kok. Sebulan 2 itu 2 minggu sekali satu gitu. Ya, sangat-sangat gampang banget. Next ya. Kemudian berikutnya sudah follow dan subscribe IG YouTube HWI ya kan, dan Sekolah Bisnis Yes. Nah ini YouTube-nya, ini IG-nya @hwiofficial_id, ini IG official HWI, dan @sekolah bisnis yes. Ini untuk Instagramnya Sekolah Bisnis Yes. Kalau YouTube-nya Health Wealth International sama Sekolah Bisnis Yes. Itu bisa tonton di sana. Kalau IG-nya HWI lebih ke banyak ke produk, kalau IG-nya Sekolah Bisnis Yes lebih banyak ke inspirasi dan motivasi. Silakan di-follow dan juga follow-lah IG mentor Diamond ke atasnya supaya dapat inspirasi-inspirasi, karena suka banyak postingan dan kata-kata motivasi sehingga kita bisa selalu di jalur yang benar. Oke. Berikutnya sudah belajar tentang keunggulan dari produk unggulan HWI minimal 5. Ya, karena ini saat ini ini adalah salah satu yang paling terpenting untuk kita menjual produk. Ini kita belum masuk jualan ya. Tapi kalau kita sudah masuk jualan ya, maka salah satu yang terpenting adalah kita sudah belajar keunggulan produk kita. Karena kita akan sulit jual kalau kita nggak tahu kita jual apa. Dan saya biasa akan ajarin 5 produk best sellernya kita. 5 produk ya. Apa aja sih 5 terbaik kita? Vitamel, Nesvi,
HH Multigrain, HWIC, dan CMP. Itu 5 terbaik produk HWI secara omset nasional ya. Masing-masing dari kita terserah mau jualan apa ya kan. Nggak di luar itu semua mau jualan, Pak saya mau jual pupuk ya boleh. Pak saya mau jual odol boleh. Saya mau jual Royal Platinum, T2T silahkan. Tapi secara nasional ya kan teman-teman itu 5 terbaik. Dan kita mesti belajar produknya sampai sedetil ini. Nah saya akan ceritain dulu ya manfaat dan bagaimana saya biasa menceritakan tentang produk-produk ini ya ke konsumen ataupun ke member saya. Kalau teman-teman yang pengen tanya tentang produk lain, ya itu boleh japri saya, boleh japri upline yang lain di sini, silahkan untuk tahu detailnya. Ya, dan detail ini mesti seperti apa yang saya ceritakan. Oke, ini contoh ya. Pertama yang saya mau cerita adalah nih si CMP. Oke, CMP. Nah, saya biasa jelasin CMP. CMP ini adalah ekstrak dari daun mulberry. Ya, CMP ini sebenarnya klasik mulberry powder. Ini adalah ekstrak dari daun mulberry. Daun mulberry adalah daun khusus, daun spesial. Kenapa daun spesial? Karena daun mulberry adalah daun yang dimakan ulat sutra sehingga ulat sutra bisa membentuk benang sutra. Jadi kalau si ulat sutra itu makannya daun yang lain, bukan daun mulberry, dia tidak bisa membentuk daun sutra. Kain sutra, ya, benang sutra. Dia hanya jadi benang sutra kalau dia makannya si daun mulberry. Ya, karena memang terbukti kandungan klorofil dan manfaatnya si mulberry ini 10 kali lebih banyak dibandingkan daun-daun pada umumnya. Ya, dan ini adalah klorofil. Yang kita tahu semua klorofil itu zat hijau daun yang berfungsi memang untuk mendetoks. Contohnya kita ingatlah kalau kita bicara lagi zaman dulu ketika sekolah kita belajar CMP itu fungsinya untuk apa? Untuk mengubah matahari menjadi makanan bagi si tumbuhan. Dan juga klorofil fungsinya apa? Yaitu untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. CO2 jadi O2. Betul ya? Itu fungsinya si klorofil. Kalau masih ingat lah zaman dulu kuliah, kalau sekolahnya nggak bolos nih, IPA-nya nggak bolos ya kan. Nah, dari fungsi itu kita tahu bahwa klorofil ini punya fungsi yang dahsyat gitu. Bayangin, mengubah CO2 menjadi O2, mengubah matahari menjadi makanan buat tumbuhan. Keren banget ya kan? Sehingga fungsi klorofil ini bagus banget untuk detoksifikasi. Bahkan demonstrasi atau percobaan dari kedahsyatan produk ini kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, contohnya gini. Tahu gak CMP itu bisa untuk detoksifikasi rokok? Ya ini CMP seperti ini, CMP tidak dibuka, masih utuh seperti ini ya, masih disegel seperti ini, tidak dibuka. Misalnya ini rokok, ya ini rokok ya. Rokok ini saya biasa demo langsung keluarin dua batang, satu saya tempel begini, rokoknya tidak dibakar ya, tidak dibakar atau apa, biasa ditempelin seperti ini ya. Satu lagi dibiarin saja, satu lagi dibiarin saja seperti ini. Ya, saya taruh dua deket-deketan ya, taruh begini ya, seperti ini kurang lebih, saya taruh dua. Setelah kurang lebih 30 sampai 60 menit, saya suruh dia coba dua-duanya. Beda gak rokoknya? Yang sudah ditempel CMP sama yang belum tempel CMP, beda gak? Saya suruh dia cobain. Dan ini pasti berbeda. Karena rokok yang sudah ditempel CMP ini akan memiliki karakteristik yang lebih kosong, kayak nggak ada apa-apanya. Karena sebenarnya rokok itu yang lebih enak kan racunnya tadi ya, si nikotin dan tarnya. Kalau udah ditempel CMP seperti ini, tidak ada lagi racun nikotin dan tar yang ada di rokok ini. Ini bisa udah kosong aja hambar gitu, nggak enak. Makanya biasa bagi teman-teman yang mau membersihkan rokok ya kan, mau berhenti rokok, mau detoksifikasi, ini bagus banget. Oke? Kalau tanya kok bisa dia menghilangkan racun sebegitu dahsyatnya? Ya sama pertanyaannya. Kok bisa fungsi klorofil di daun itu untuk mengubah matahari menjadi makanan, mengubah CO2 menjadi O2? Nggak ada kan yang bisa begitu ceritanya kan? Itulah keajaiban memang. Memang nggak masuk akal demo. Tadi saya bilang di awal kan nggak masuk akal. Tapi itu kenyataannya. Makanya ini salah satu produk yang paling laris di HWI. Ya, cara minumnya kalau kita mau detoksifikasi, jadi karena detoksifikasi itu hanya rokok ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit di tubuh manusia seperti kolesterol, asam urat, diabetes, ini bagus banget. Cara minumnya, kalau kita mau mendetoks sesuatu atau kita mau menghilangkan sesuatu, cara minumnya beda sama kalau kita cuma jaga kesehatan. Kalau cuma jaga kesehatan seperti saya, 1 hari 2 saset. Saya biasa setiap hari minum 2 saset ini, ya, 2 saset setiap hari saya minum. Saya biasa minumnya itu setelah saya makan malam. Ya, atau sebelum saya makan malam, atau sebelum tidur, terserah lah senyamannya. Karena kalau sebelum tidur, saya biasa tidurnya lebih nyenyak dan bangun pagi tidur lebih enak bangun.
ya. Tapi saya kadang-kadang kalau ingat siang, saya minum siang boleh gitu. Pokoknya 2 1 hari, mau 1 siang 1 malam silahkan. Waktunya agak bebas. Tapi kalau kita mau mendetoks sesuatu, misalnya kita rasa, aduh kolesterol tinggi, asam urat, diabetes gitu ya. Nah kita bisa minum ini, harus minum ini 3 hari pertama, 2 saset 3 kali. Ya, yaitu pagi, ya sebelum atau setelah makan pagi, sebelum makan siang dan setelah makan malam. 2 2 2. Atau sebelum makan siang, sebelum makan malam, sebelum tidur. 2 2 2. Ya, dan pastikan ketika detoksifikasi imbangi dengan air putih minimal 2 liter supaya detoksifikasi berjalan dengan lebih lancar. Oke, boleh nggak minum 6 saset 1 hari? Boleh banget gitu. Karena ini pure 100% herbal. Ya, dan soto herbal itu boleh minum 100 juga boleh gitu. Cuma nggak boleh apa? Nggak boleh tanpa air putih. Karena kalau nggak ada air putih, semua herbal sama. Itu bisa panas di dalam. Ketika panas dalam, menimbulkan susah BAB dan jadi panas dalam. Jadi kalau minum ini pas detox, harus air putih banyak. Karena air putih menetralkan dan mengademkan di tubuh kita. Ya, 3 hari pertama 2 saset kali 3. Hari keempat sampai hari ke-7, 1 saset kali 3. Oke? Saya biasa bilang begitu. Nah, setelah itu hari ke-8 sampai seterusnya 1 hari 2 saset. Kalau Anda kolesterol, kalau Anda ada diabetes, kalau Anda ada penyakit-penyakit yang tadi Anda mau detox, sebelum minum CMP, tes. Setelah minum CMP 2 minggu, ya, setelah itu tes lagi dengan syarat mesti selama detox CMP ini ya tahu diri lah ya. Kalau kita mau kolesterol ya jangan makan kambing gitu ya. Jangan makan seafood berlebihan gitu ya. Tahu diri tadi saya bilangin, namanya lu mau hilangin kolesterol ya jangan makan makanan sumber kolesterol gitu. Tapi nggak usah yang dijaga gimana, tapi hindari makanan sumber kolesterol. Mau hilangin gula ya udah. Minum ini detoksifikasi selama 2 minggu tadi ya kan, tapi jangan juga selama detoksifikasi makan makanan yang sifatnya tinggi gula gitu. Jangan nantang ya seperti itu. Tapi normal saja. Ukur lagi setelah 2 minggu, jamin pasti turun yang kita mau turunin tadi, jamin. Ya, kalau enggak, saya berani biasa kasih jaminan ke yang saya jual uang kembali. Ini kan paling 2 box ya, saya bilang. Tapi minum, tapi syaratnya kalau mau jaminan uang kembali adalah kamu mesti fotoin setiap kali kamu minum beserta jam dan tanggalnya supaya saya tahu kamu tidak melanggar aturan minumnya. Oke? Nah, itu. Kenapa saya bisa yakin? Karena saya udah tes sendiri. Saya udah tes sendiri, saya pernah mengalami kolesterol, ya kan, ini pegel-pegel, gampang capek badan, ya kan, saya detoksifikasi 1 minggu, setelah itu benar, saya nggak tes sih, jujur saya nggak tes, tapi saya minum seminggu, dan udah enak banget, badan sudah ringan sekali. Oke, itu CMP. Ya, cara minum seperti itu. Satu-satunya pantangan adalah kita mesti minum CMP sambil minum air putih. Ya, kenapa? Karena tadi herbal itu kalau kebanyakan sifatnya panas. Tapi kalau kita minumnya cuma sehari 2 saset ya normal aja, air putihnya nggak sampai banyak, biasa aja, Bos. Oke. Kedua adalah Vitamel. Nah, ini Vitamel. Vitamel nih ya, Vitamel ini saya udah potong-potong jadi per 2 kapsul supaya lebih enak karena saya banyak orderan Vitamel itu ecer ya. Nah, jadi Vitamel ini adalah obat kuat. Ini kalau saya jelasin saya ngomong gitu. Vitamin itu obat kuat. Dari nama pun tahu Vitamel ya kan, vitamin buat male, buat laki-laki gitu ya. Nah, Vitamel itu terbuat dari ginseng, panax dan tongkat ali. Lo boleh Google deh, ginseng itu untuk stamina pria, tongkat ali pun sama. Jadi betul-betul 2 produk yang digabungin untuk meningkatkan kesehatan organ intim pria. Keren banget ya kan. Nah, jadi cara minumnya ini adalah 1 sampai 2 kapsul sekitar 5 sampai 6 jam sebelum persiapan perang gitu ya kan, sebelum persiapan. Jadi contoh ancer-ancer jam 9 ya berarti minumnya sekitar jam 4, jam 3 atau jam 4 sore gitu minumnya. Kalau kita mungkin senangnya tengah malam berarti minumnya sore jam 5 jam 6. Kurang lebih 5 sampai 6 jam ya. 1 sampai 2 saset, dan pastikan ketika minum ini tubuh kita tidak sedang terlalu capek. Karena kalau kita sedang terlalu capek, aduh kayak capek banget, ini jatuhnya lebih ke bikin kita lebih fit aja. Ya, jadi bukannya untuk ke organ reproduksi, tapi fungsinya lebih ke badan lebih fit karena ginseng dan tongkat ali memang bisa untuk meningkatkan stamina. Jadi kalau kita lagi fit minum ini, wah ini mantap. 1 sampai 2. Bahkan ada tim saya itu, dia minum Vitamel setiap hari. Dia bilang minum Vitamel itu bikin badan lebih bergairah, dia bilang gitu ya. Tidak hanya ke sana, tapi juga bikin badan bergairah lebih fit. Setiap hari minum Vitamel. Boleh nggak? Boleh. Ya. Dan
ini terizin resmi Badan POM, halal MUI, ya kan? Ini resmi, ini tidak ada efek samping sama sekali, ya kan? Bagi penderita penyakit jantung segala macam nggak ada masalah apa-apa, semua aman. Cuma kalau jantungnya sudah agak parah, hati-hati. Kenapa? Kan tahu sendiri ya, nggak usah minum Vitamel, nggak usah minum Vitamel ya. Kalau mau berhubungan kan pasti jantung denyutnya makin kencang, ya. Saya pernah kok iseng tes ya kan, saya pakai jam, ya kan, pakai jam, saya ukur gitu, saya cek datanya gitu, ketika waktu berhubungan itu memang denyut jantung otomatis naik gitu, ya kan? Iyalah kalau nggak naik kan berarti Anda nggak ada gairah dong. Ketika kita bergairah itu kan denyut jantung naik, ya kan? Hormon testosteron naik itu kita otomatis denyut jantung naik, otomatis. Jadi kalau misalnya nggak naik malah bahaya gitu. Jadi kalau jantung jadi berdebar-debar itu bukan karena vitaminnya, itu karena kita lagi kepengen gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini sangat aman banget karena izin BPOM, halal MUI lengkap semuanya. Ya, dan ini salah satu bestseller kita, ya salah satu bestseller, dan ini juga bisa mengatasi masalah. Jadi fungsinya itu bukan lebih ke gedein atau apa enggak, tapi lebih ke stamina dan kekuatan. Jadi bisa berkali-kali bisa gitu ya kan, dan bisa lebih lama durasi bisa. Tapi kalau lebih panjang atau apa enggak gitu. Cuma lebih maksimal aja kenceng. Itu saya biasanya jelasin pertama seperti itu. Dan besok yang orang beli. Kedua, saya jelasin Nesvi. Itu produk ketiga, sorry, Nesvi. Nesvi ini adalah madu khusus herbal khusus organ intim wanita masalah-masalahnya. Saya berani ngomong ini produk-produk yang anti gagal. Langsung ngomong gitu di awal. Ketika saya jelasin produknya. Oke. Kenapa anti gagal? Saya punya banyak konsumen ya kan yang sangat-sangat puas minum Nesvi ini. Ini best seller kita. Oke. Jadi masalah-masalah pada organ intim wanita kan macam-macam ceritanya. Ada yang keputihan, ada yang untuk mengencangkan otot-otot vaginanya, ada yang untuk bau, ada yang untuk keputihan parah, ada yang untuk kista atau miom. Nah, kalau memang tujuannya hanya untuk menjaga kesehatan organ intim wanita, kayak untuk supaya nggak bau, supaya ototnya lebih kencang misalnya, nah itu cukup 1 hari 1 sendok aja. Ya. Tapi kalau untuk mengatasi yang lebih parah, misalnya keputihan yang agak parah, ya keputihan yang agak berlebihan, kemudian untuk mengatasi bau yang agak berlebihan, gitu misalnya, yaitu 1 hari 2 sendok. Nah, kayak pagi dan sore. Kalau untuk mengatasi masalah lebih serius seperti miom atau kista, ya itu minumnya 1 hari 2 kali 2. Kalau haid tidak teratur, haid sakit itu 1 hari 1 sendok saja. Kalau haidnya sakit banget itu 1 hari 2 sendok. Oke, jadi tergantung kita punya keluhan ya. Dan cara minumnya minumnya itu antara jam 9-10 pagi dan jam 4 sampai 5 sore. Dan minum Nesvi ini syaratnya cuma satu. 1/2 jam sebelum minum Nesvi itu dan 1/2 jam setelah minum Nesvi itu perutnya kosong. Jadi misalnya minum jam 10 pagi, maka 10:30 sampai 10:30 itu nggak makan atau minum apapun. Air putih boleh. Misal minumnya jam 4 sore, berarti jam 4:30 sampai jam 4:30 itu nggak minum atau makan apapun, air putih boleh. Oke, gue jamin ya kan, kalau minum ini pasti keluhannya selesai semua. Ya, lu coba Google, fotoin, saya biasa fotoin Nesvi-nya, saya fotoin ingredients-nya, lu lihat deh bahan bakunya. Sari pepet, rumput Fatimah, manjakani gitu ya kan. Lu tahu gak Kiranti itu yang untuk masalah mata tanggulan ya kan? Itu isinya manjakani gitu. Manjakani tok gitu. Bayangin kalau ditambah lagi segala macam herbal ini yang berfungsi untuk organ intim wanita. Ini pol banget mantepnya. Ya kan, terbukti sudah banyak banget testimoninya. Ini dijamin ya kan. Ini produk anti gagal. Oke, lu minum keluhannya apa tapi harus konsisten. Gitu. Kalau saya sekali lagi saya juga berani kasih garansi untuk produk ini. Tapi syaratnya setiap kali minum dia foto dan video beserta jamnya. Nanti ya. Jadi rutinitas produk ini juga penting. Apakah produk ini berhasil atau enggak tergantung dari dia punya minum nih bener nggak sesuai dosis nggak seperti itu. Oke. Produk yang keempat adalah HH Multigrain ya, HH Multigrain. Saya selalu bilang ini, HH Multigrain ini adalah HH itu singkatan dari healthy hour. Ya, kita semua percaya bahwa tubuh yang sehat dimulai dari sarapan yang sehat. Ya, dan sarapan itu biasanya akan terserap semua oleh tubuh. Makanya kenapa kalau kita makan pagi biasanya nggak bisa makan terlalu berat. Dan makan pagi seberat apapun, perhatiin deh, makan pagi ini seberat apapun, siang lapar lagi. Karena pagi itu makanan yang diserap semua oleh tubuh kita gitu. Makanya biasa orang minum pagi-pagi itu nggak terlalu banyak makan, paling ngejus atau apa, karena akan terserap semuanya.
nggak ada sisa. Makanya makan pagi, siang udah lapar. Kita makan pagi nasi Padang, siang lapar lagi gitu. Tapi kalau kita makan siang nasi Padang, kadang-kadang sore belum lapar karena disimpan. Tapi kalau pagi itu tidak. Dan ini adalah sarapan yang cocok, makanan cocok banget untuk mengganti sarapan karena sangat rendah kalori dan tinggi nutrisi. Dan hamburger ini juga, ini bagus banget untuk mengganti pola makan kalau yang lagi diet. Ya, karena satu-satunya pola diet yang pasti berhasil tau gak apa? Adalah pola diet kalori defisit. Itu pasti berhasil. Kalori defisit adalah jumlah makanan atau kalori yang masuk sama jumlah makanan atau kalori yang keluar, itu banyakkan yang keluar. Oke? Nah, ini sedikit hitung-hitungannya gampang. Kalau kita makan pagi hamburger itu 100 kalori. Makan siang kita makan yang normal itu 700 kalori. Ya. Makan sore kita makan buah itu sekitar 200 kalori buah atau kue. Makan malam kita multigrain lagi itu 100 kalori lagi. Berarti 100 tambah 700 tambah 200 tambah 100 kurang lebih hanya 1100 kalori. Anggaplah satu lagi di malam hari kelaparan, satu saset lagi multigrain lagi. Berarti 1200 kalori satu hari. Manusia, ya kan, pria kurang lebih membakar 2500 kalori, wanita 2000 kalori itu tanpa olahraga. Oke, olahraga akan lebih lagi. Oke, jadi kalau olahraga boleh makan lebih banyak, mungkin malam boleh makan normal. Kalau nggak olahraga jangan makan malam. Hitung-hitungan nggak olahraga saja gitu ya, nggak olahraga. Satu hari wanita 2000 kalori. Buang 2000 kalori, masuk 1200 kalori. Berarti satu hari defisit 800 kalori. Satu hari 800 kalori berarti satu minggu 5.600 kalori. Minus 7.000 kalori sama dengan 1 kilo. Berarti satu bulan, kalau kita terusin, berarti kurang lebih kita minus 22.000 kalori. Oke, kalau kita punya pola seperti tadi. Satu bulan minus 20.000 kalori berarti minus 3 kilo. Berarti ini suatu jaminan, suatu garansi, kalau lu minum, lu ganti pola makan dengan ini, suatu garansi minus 3 kilo satu bulan, pasti. Syaratnya, mau gak digaransi? Mau. Syaratnya, setiap kali lu minum multigrain, lu foto. Ya, dan jujur tentang pola makan setiap hari. Siang makan pun di foto, kita pantau makanan dia. Kalau mau garansi, mesti dipantau. Dan kita lihat makanan dia apa. Karena kalau memang makanannya sesuai pola makan tadi, maka garansi pasti turun. Nah, ini juga buat teman-teman nih yang hari ini ikut meeting ini ya, pengen langsing nih pas lebaran gitu ya, besok puasa kan, nah pas tuh. Jangan sampai makannya kebablasan gitu. Kalau perlu sahurnya tuh multigrain gitu. Malam-malam makannya normal aja gitu. Malam jam sebelum tidur mungkin multigrain lagi. Itu pasti lebaran langsing gitu. Karena kalori defisit. Ya, kalori defisit. Mau lebih bagus, ya makannya ketika makan tuh makannya protein tinggi. Gitu ya. Seperti itu. Produk berikutnya terakhir yang saya jelasin adalah HWC. Nah, HWC ini adalah produk baru. Ini adalah suplemen paling lengkap yang ada di pasaran. Anda boleh cek. Ya, sesuai anjuran semua dokter dan nakes untuk menjaga imun sistem kita butuh vitamin C, vitamin D, dan zinc. Udah pasti itu untuk imun sistem. Oke, nah ini vitamin C dari Pure Whey C, vitamin C generasi keempat yang aman bagi lambung dan bertahan 24 jam dalam tubuh kita. Boleh Google tentang Pure Whey C. Vitamin D ada dan ada zincnya. Dan juga ini kerennya apa? Ini selain vitamin C, D, dan zinc yang bagus untuk imun, ini juga ada vitamin E dan rosehip. Vitamin dan rosehip itu adalah bunga mawar. Ya, vitamin E dan bunga mawar itu Anda boleh Google, cari lagi. Itu berfungsi bagus untuk kulit. Jadi minum ini satu kapsul udah cocok untuk imun ya dan kulit. Jadi satu udah untuk semuanya. Jadi kan salah satu yang bikin repot kalau pandemi ini kan minum suplemennya kebanyakan. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, semua kita minum ya kan repot. Nah, kenapa nggak all in one di satu ini? Harganya pun sangat terjangkau. Lu boleh Google, lu boleh cari ke toko obat, ke apotek. Ya, vitamin C dengan spek seperti ini harganya berapa? Ini isinya 30 kapsul, beli 180, kalau beli 2 cuma 280. Ya, murah banget ya kan? Lu beli 280, ini kalau beli 2 untuk berdua sama istri bisa habis 1 bulan. Cuma 280 udah cukup selesai, nggak perlu beli suplemen apa lagi. Ini doang. Dan ini paling lengkap dan C-nya juga aman. Sehingga kencing digaransi nggak mungkin kuning. Gitu. Ya, dan kita butuh banget nih saat ini di masa pandemi. Karena walaupun pandemi jadi endemi,
Ya kan, virus tetap ada. Nggak hanya COVID, virus flu, batuk, semua tetap ada. Ya, ini bagus banget untuk semua macam virus. Karena sejujurnya ya kan, yang bisa mengalahkan virus apapun itu adalah imun tubuh manusia yang Tuhan kasih. Makanya ini kita perkuat imun tubuh kita. Ditambah lagi istirahat cukup, ditambah lagi olahraga ringan, dan juga jangan lupa ya vitamin D-nya. Duitnya harus banyak juga. Sambil bercanda gitu sih biasa. Nah, biasa saya jelasin begitu, 5 produk tadi itu pasti beli. Orang pasti beli produknya. Kalau saya jelasin seperti tadi. Oke, biasanya gimana? Ketik boleh, tapi poin-poinnya adalah poin yang tadi saya sampaikan. Bahkan saya berani kasih garansi dengan syarat dia fotoin setiap harinya dia. Gitu. Ya, tapi tidak semua produk saya garansi ya. Khususnya kalau produk-produk kecantikan saya nggak beri garansi. Karena kalau kita ngomong kecantikan tuh setiap kulit berbeda-beda. Ya, tapi kalau yang makan kayak Nesvi, kayak HH Multigrain untuk diet, Vitamel, ya itu saya bisa garansi. Vitamel enggak karena Vitamel tergantung kondisi badannya. Tapi Nesvi, CMP HH Multigrain untuk diet, itu saya garansi pasti berhasil. Oke, nah kalau teman-teman sudah bisa jelaskan produk seperti saya jelaskan, kira-kira jual jadi masalah nggak? Nggak kan? Nah makanya ini teman-teman PR berikutnya, ini PR ya, latihan jelasin produk dengan mentornya. Coba jelasin produk yang tadi saya ceritain tadi ke upline-nya, kirim voice note. Kalau ketik seolah-olah mentor upline Anda itu adalah calon konsumen, sehingga sebelum Anda jual nanti Anda sudah ngerti jelasin produknya. Oke? Ya jelas ya. Jadi ini PR nih ya buat teman-teman kerjain habis itu. Berikutnya udah tahu perhitungan tentang bonus productivity yang tadi saya jelasin ya, jumlah total PV 1 bulan kali 33% kali 1.420. Oke. Sudah hafal harga modal, harga jual ya, dan sanksinya kalau melanggar. Oke. Nah, ini teman-teman sebenarnya hafalin aja harga jualnya area 1, itu harga jual minimal. Gitu. Dan itu semua ada di aplikasi HWI Mobile. Itu bisa dilihat di sana. Ya, sebenarnya nggak perlu hafalin juga, tinggal cari di aplikasi. Yang terakhir ini penting. Yang ini penting sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya itu jualan, ya kan, adalah sudah memutuskan mau pakai produk apa. Ya, pakai produk ini satu bagian yang paling penting dalam menjalankan bisnis ini. Ya, kenapa? Karena pakai produk itu, ketika kita pakai produk, menunjukkan kita tertarik dengan produk itu. Betul ya? Kan saya nggak mungkin dong. Saya jujur, saya tidak pakai semua produk HWI, enggak. Nah, saya tidak pakai semua produk HWI. Ya, kayak beberapa produk tuh, contoh ya, ini bukan jelek ya. Contoh ya, saya tidak suka tuh Detozim, saya nggak suka. Nggak enak aja bagi saya gitu. Mungkin ada yang suka, itu produk bagus sebetulnya. Saya minum itu selalu langsung BAB, besoknya lancar, enak ya. Tapi saya tidak suka rasanya Detozim. Ya, saya juga beberapa produk kecantikan itu saya tidak pakai. Ya, kenapa tidak pakai? Karena saya tidak tertarik dengan prestasi produknya. Bukan jelek ya, saya tidak tertarik. Dan saya jujur, saya tidak pernah menjual produk yang saya tidak tertarik untuk saya pakai. Tadi setelah saya ceritain tentang produknya, mungkin ada yang, pengen nih coba nih HWIC, pengen nih coba HWIC. Ketika ada ketertarikan, itulah produk yang teman-teman pasti bisa jual. Ya, makanya ya sudah putus pakai produk apa, dan kalau teman-teman ada dananya, ada budgetnya, beli teman-teman, pakai produknya. Sayang loh kalau kita masih pakai merek lain. Ya, kenapa nggak kita rubah pengeluaran kita jadi sumber pemasukan buat kita? Kan kalau ngomongin suplemen, HWIC, CMP, odol, pasta gigi, sabun cuci muka, itu kan sesuatu yang pasti dipakai kan setiap bulan kan. Suka nggak suka, apakah Anda jual tidak jual HWI. Tapi dengan Anda memakai produk yang mencoba, dan Anda bisa branding, Anda bisa menghasilkan uang. Anda bisa merubah pengeluaran jadi pemasukan. Ya, sebelum Anda teruskan beli, tentu ya Anda mesti dengerin dulu penjelasan produknya. Apa sih semuanya, apa sih bagusnya gitu. Ketika Anda sudah tertarik, baru Anda beli. Jangan langsung beli. Ya, Anda dengerin dulu tentang produknya. Tapi Anda memutuskan dulu pakai produk apa supaya bisa tahu kira-kira produk mana yang Anda mau jual. Mama saya itu jago jualan pupuk Top G2. Jago tuh pupuk Top G2 karena di halaman rumah saya belakang tuh ada banyak tanaman ya, ada pohon macam-macam deh, ada cabai, ada pete, ada mangga, ada bawang, ada kentang, sampai jahe pun dia ada loh. Jadi mama saya tuh kalau mau ambil jahe itu nggak ke pasar, ke kebun belakang, gali tanah gitu ambil jahe. Saya sampai kaget gitu kan, mau masak jahe ambil dulu di belakang ya. Dan dia selama ini ternyata suka pesan Top G2 gitu ya, pesan bukan buat pakai doang, buat jual. Kenapa? Karena dia udah pakai gitu. Jadi mama saya nggak perlu ikut training gimana ya kan,
nggak perlu diajarin cara jualan, bisa jual top jitu. Kenapa? Karena dia pakai produknya. Dia udah buktikan ya. Jadi teman-teman, ini PR-nya juga setelah ini ya, mentor Anda bisa koordinasi dengan timnya, Anda juga chat ke upline Anda, mana produk yang Anda mau pakai. Karena ini menentukan tentang apa yang bisa Anda jual. Ini juga menentukan dengan apa yang minggu depan kita akan bahas. Ya, dan saatnya kita punya mindset, yuk ubah pengeluaran jadi sumber pemasukan. Maksudnya apa tuh Pak? Ya tadi saya bilang, toh selama ini sebelum Anda gabung HWI, Anda tetap butuh pengeluaran. Ya, Anda tetap beli sabun muka, Anda tetap beli suplemen, Anda tetap beli lipstick mungkin, ya kan, lip cream mungkin Anda tetap beli, Anda mungkin tetap beli hand body lotion, Anda mungkin tetap beli suplemen atau beli krim. Nah, kenapa nggak pengeluaran-pengeluaran itu Anda gunakan produk HWI, ya kan, dan ubah pengeluaran jadi sumber pemasukan buat kita. Jelas? Ya. Nah, kalau ini Anda sudah kuasai, ini basic, ini fondasi. Sebelum mulai Anda harus tahu ini dulu semua. Kerjakan yang perlu dikerjakan, ya kan, sharing dengan apa yang Anda, leader Anda, yang tadi ya, tentang 5 produk ini. Kalau mau tahu produk lain, Anda lihat di katalog, oh produk ini ada nih, bagus nih, ya kan. Ini saya pengen tahu penjelasannya, Anda bisa tanya apa yang Anda, bisa ikut trainingnya, bisa tanya saya juga tentang produk-produknya. Oke, penjelasannya. Tadi yang saya jelasin baru 5 yang terbaik saja. Masih banyak, semua produk kita bagus banget. Nah, ini saya juga pakai nih. Si Naturalic ya saya pakai, Spirutin saya pakai, apa namanya, lotion hand body juga saya pakai gitu. Jadi banyak banget produk-produk bagus kita. Jadi teman-teman tanya yang tentang produk-produk lainnya, apa keunggulannya dan apa selling point-nya, ya kan, nanti kalau udah tertarik mau pakai, kalau ada duitnya langsung beli, rasakan sendiri. Baru kita bicara tentang jual. Oke, sekian Pak materi kita. Ada pertanyaan silakan di chat. Oke, saya sambil baca ya. Oke, luar biasa Pak David, luar biasa sekali ya teman-teman, materinya udah lengkap banget. Itu adalah fondasinya, fondasi sebagai basic untuk kita membangun bisnis ini yang luar biasa. Jadi Pak David bilang tadi, ubah pengeluaran jadi pemasukan. Kita mulai PR-nya 5 hari ini ke depan, ya, jadi kita nanti akan ketemu lagi di tanggal 28 ya. Oh, seminggu ke depan ya. Jadi praktek. Oke, kita saatnya praktek. Dan yang terpenting juga itu adalah kita pakai produk. Jadi kalau teman-teman hari ini masih bingung jualan, karena banyak sekali, bahkan di Ngopi Pagi, tadi pagi itu ada member yang baru 2 minggu udah nemu sambil 1000 poin. Gara-gara apa? Gara-gara dia pakai produk dan